Dan pengajuan kasasi itu tidak diketahui sama sekali oleh Direktorat Hukum dan Advokasi BPN. Saya sudah mencek kepada Direktur Hukum dan Advokasi yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Dasko, Bang Sufmi Dasko Ahmad sudah menyampaikan mereka tidak mengetahui laporan itu. Lalu Bang Dasko juga Bebasnya terdakwa kasus BLBY Syafruddin Arsyad Temenggung menuai kontroversi dari perbedaan pendapat di antara Hakim Mahkamah Agung hingga KPK yang diminta berhati-hati menangani perkara. Selamat petang pemirsa, selain dua informasi utama tadi, Prime Time News edisi Rabu 10 Juli 2019 juga akan menghadirkan informasi kinerja legislasi DPR. Bersama saya Fitri Megantara, inilah Prime Time News lengkapnya memberi makna pada sebuah berita. Partai Gerindra menepis kasasi yang dilayangkan ke Mahkamah Agung atas nama pemohon Prabowo Sandi adalah inisiatif partainya. Partai besutan Prabowo Subianto itu mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengajukan kasasi kedua di Mahkamah Agung. Ketua DPP Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan gugatan kasasi yang diajukan ke MA menggunakan surat kuasa yang lama. Bermodalkan surat kuasa lama itu, kuasa hukum Prabowo Sandi kembali mengajukan kasasi yang sebelumnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Pihak Prabowo sebelumnya juga sudah mengajukan gugatan soal terstruktur, sistematis dan masif ke Mahkamah Agung. Namun pada 26 Juli 2019 gugatan itu tidak diterima dengan alasan yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto tetapi Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso sehingga tidak memiliki legal standing. kita telusuri ternyata juga laporan itu sebenarnya sudah kadaluarsa. Jadi meskipun dilaporkan ulang kembali, rencananya kan BPN mau ngambil sikap. Ternyata setelah ditelusuri oleh BPN, laporan pun yang baru itu sudah kadaluarsa. Jadi intinya kasusnya sudah kadaluarsa. Apakah sudah dikomunikasi dengan kuasa hukum yang mengajukan kasasi tersebut? Gimana, Bang? Ya, kan waktu kita mendapatkan informasi, tim advokasi yang dipimpin Bang Dasko langsung berkoordinasi dengan Pak Sandiaga dan Pak Prabowo. Ternyata beliau berdua tidak mengetahui ada gugatan itu. Lalu setelah kita telusuri, ternyata gugatan itu pun sudah kadaluarsa. Sebagai pihak termohon, Bawaslu telah menyiapkan jawaban untuk merespon gugatan kasasi kedua yang mengatasnamakan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Mahkamah Agung. Menurut anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Bawaslu akan menggunakan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum kan adalah hak darinya setiap orang, setiap paslon, dan tapi kan kita melihat apakah ini termasuk kompetensi absolut dari Mahkamah Agung atau tidak, karena kita melihat kan putusan TSM kita kan itu tidak membatalkan kira-kira. Kalau kita melihat undang-undang pemilu yang dapat dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah pasca dari adanya sebuah SK pembatalan dari KPU. Pertanyaannya adalah apakah ada SK pembatalan itu sudah ada atau belum, itu satu. Yang kedua adalah bahwa bagaimana dengan status putusan TSM yang sudah kami sampaikan atau sudah kami putuskan terlebih dahulu kemarin. Sambil menanti rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo yang sebetulnya sudah di depan mata, ada pihak di kubu Prabowo yang diam-diam melakukan manuver hukum ke Mahkamah Agung. Mereka seolah sedang meningkatkan daya tawarnya di hadapan Jokowi, apalagi di saat yang sama ada segudang prasyarat yang diajukan agar rekonsiliasi bisa terwujud. Perkara yang diajukan kubu Prabowo dan telah terdaftar di situs Mahkamah Agung ini sebetulnya tidak mengejutkan. Sebab setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Prabowo Sandi, lawan tanding Jokowi di Pilpres lalu itu memang berniat untuk terus menempuh jalur hukum. Tentunya sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh. Pilihan untuk menempuh jalur ke Mahkamah Agung memang menjadi hak tim Prabowo. Namun manuver hukum tersebut mengemuka di saat rekonsiliasi akan terwujud.
Belum lagi di saat yang sama, perbincangan soal rekonsiliasi juga dibarengi dengan segudang prasyarat yang diajukan kubu Prabowo. Ya keseluruhan, bukan hanya Habib Rizik, tapi keseluruhan itu juga ya kan kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin, ratusan orang akibat dari proses-proses ini, kemudian ada salah kut dan seterusnya. Ya segala macam lah pokoknya ya yang itu kita minta. Maka tak heran bila pihak Jokowi tidak lagi memprioritaskan rekonsiliasi sebagai agenda utama, sebab sejak awal sudah tercium adanya kompromi kepentingan yang mengatasnamakan rekonsiliasi. Penting nggak sih rekonsiliasi? Ada persoalan bangsa yang lebih jauh lagi gitu. Itu aja jawabannya. Ya, nanti kita tata lagi. Oh, masyarakat itu yang di bawah kan udah tenang-tenang aja. Jangan elitnya yang ribut sendiri. Bila merujuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Artinya, sangat rendah derajatnya jika rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai upaya barter kepentingan. Tim Liputan, Metro TV. Meski sudah dibantah oleh pihak Gerindra bahwa upaya hukum ke Mahkamah Agung bukan resmi dari Prabowo, faktanya perkara itu telah terregistrasi di Mahkamah Agung. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, apakah gugatan tim hukum Prabowo masih berpeluang untuk dikabulkan, terutama yang menyoal tentang kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif? Kita akan berbincang bersama ahli hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Selamat malam, Mas Bayu. Selamat malam, Mbak Rara. Oke, Mas Bayu, ini menarik mengenai ada langkah dari tim hukum yang mewakili Prabowo Sandi untuk mengajukan gugatan kembali ke MA, tapi kalau misalnya kita dengar dari pernyataan para elit Gerindra mengatakan ini tidak diketahui langkah hukumnya. Tapi kalau kita lihat perkara ini sudah terregistrasi di Mahkamah Agung 3 Juli 2019 lalu. Bagaimana pandangan Anda? Ya, tentu kita cukup kaget, terkejut. Kita pikir setelah putusan 27 Juni kemarin, penetapan KPU 30 Juni sebagai lanjut putusan MK ini sudah selesai. Ternyata kita dengar lagi ada upaya hukum lagi yang dilakukan oleh paslon 02 yang bahkan kita sebut sebagai kasasi di atas kasasi, kira-kira gitulah. Dan ternyata hari ini tadi ada klarifikasi dari beberapa elit Gerindra. Tapi menurut saya gini, karena perkara itu sudah terregistrasi dan menurut peraturan MA nomor 4 2017 tentang penyelesaian pelanggaran administratif di Mahkamah Agung, perkara bisa diregistrasi itu nggak main-main. Artinya dia sudah lengkap, berkas permohonannya lengkap, identitas pemohonnya lengkap, identitas termohon yang dituju siapa, apa yang mau diminta, itu sudah lengkap. Jadi ketika kemudian kuasa hukum ini mewakili Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, artinya ini seharusnya sudah diketahui dari pihak yang diwakilkan ini. Ya, kalau kita lihat ketika kemudian kepaniteraan Mahkamah Agung meregistrasi itu berarti berkas sudah lengkap. Sehingga kalaupun kemudian klarifikasi tidak dilakukan, maka bukan klarifikasi politik menurut saya. Harusnya paslon 02 pemberi kuasa kemudian menugaskan kuasa hukum untuk menarik kembali gugatan ke Mahkamah Agung, karena pernyataan ini tidak bisa membatalkan sekarang apa yang sedang berproses di Mahkamah Agung. Dikatakan surat kuasa lama, ini gugatan sudah kadaluarsa. Itu kan pernyataan-pernyataan yang tentu kita masih bisa pertanyakan apakah itu mewakili resmi Pak Prabowo, karena sebenarnya ketika Mahkamah Agung meregistrasi itu maka sudah diperiksa kelengkapan permohonannya dan baru bisa kemudian kita katakan ini Pak Prabowo tidak berniat untuk mengajukan gugatan ini adalah ketika kemudian secepatnya menarik gugatan ini karena majelis Mahkamah Agung telah menyiapkan 5 orang hakim agung untuk memproses perkara ini. Kalau perkara sudah berjalan maka nanti KPU, Bawaslu akan dimintai kemudian jawaban termohon maupun jawaban dari pihak terkait. Tentu ini adalah suatu hal yang berbahaya kalau tidak segera dituntaskan. Artinya perkara ini sudah terregistrasi dan apabila ini adalah gugatan yang lama, artinya harus kemudian ditarik kembali perkara ini. Karena kalau tidak ini akan berjalan seperti itu. Karena kan Mahkamah Agung sifatnya pasif. Dia tidak mungkin meregistrasi, tidak mungkin kemudian memproses perkara ini kalau tidak ada permohonan. Tapi pemohon juga diberikan kesempatan untuk menarik gugatan atau permohonannya kalau memang dianggap saya nggak perlu lagi. Tapi sepanjang ini tidak ditarik, maka pernyataan-pernyataan itu hanya pernyataan politik saja, bukan pernyataan hukum, karena faktanya segera ada batas waktu Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara itu, yaitu 14 hari terhitung sejak ini perkara diregistrasi. Jadi menurut saya
Kalau selama beberapa hari ini nggak ada tindakan menarik, maka sebenarnya memang serius permohonan ini diajukan ke Mahkamah Agung. Oke, kita berbicara mengenai perkaranya. Ketika kasasi pertama di Mahkamah Agung tidak diterima karena alasan legal standingnya, bagaimana pandangan Anda kemudian ketika kasasi kedua ini diajukan? Ya, sebenarnya kita menyebutnya kan upaya hukum ya. Kalau upaya hukum ini diatur di pasal 463 ayat 5 Undang-Undang Pemilu. Ada dua hal yang pada waktu itu kenapa Mahkamah Agung kemudian menyatakan permohonan tidak bisa diterima atau NO. Alasannya pertama adalah soal objek dari gugatan ini. Objeknya sebenarnya adalah harusnya keputusan KPU tentang diskualifikasi atau pembatalan calon presiden wakil presiden berdasarkan putusan Bawaslu karena adanya kecurangan TSM. Tapi ini yang menarik adalah justru paslon 02 menggugat yaitu keputusan Bawaslu yang menolak adanya kecurangan TSM atau tidak bisa diterima karena kurangnya alat bukti. Jadi dari aspek objek saja udah keliru ini karena objeknya harusnya keputusan KPU tentang diskualifikasi, tapi ternyata kemudian yang digugat ke Mahkamah Agung adalah keputusan Bawaslu yang tidak menerima permohonan mereka. Aspek yang kedua adalah legal standing. Jelas disebutkan siapa yang punya kedudukan hukum untuk menguji ke Mahkamah Agung terhadap SK KPU itu harusnya adalah calon presiden dan wakil presiden yang didiskualifikasi. Pertanyaannya, Pak Prabowo sama Pak Sandi itu bukan capres, cawapres yang didiskualifikasi. Mereka adalah pihak yang justru melaporkan adanya pelanggaran administratif. Jadi konstruksi sederhananya, andai kata waktu itu permohonan Pak Prabowo diterima, maka sebenarnya yang punya legal standing menguji atau menggugat ke Mahkamah Agung adalah pasangan 01 yaitu Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi itu konstruksi yang sebenarnya ada dalam putusan Mahkamah Agung dan jelas di Perma nomor 4 2017 dalam hal permohonan ini kemudian tidak diterima, tidak ada upaya hukum lagi di Mahkamah Agung, tidak ada namanya upaya hukum di atas upaya hukum atau kita menyebut bahasa sederhananya adalah kasasi di atas kasasi. Sebenarnya itu nggak ada. Ini yang sedang dilakukan, kasasi di atas kasasi. Ya. Nah, tentu ada asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara. Tentu nanti majelis hakim yang akan memutuskan bagaimana nasib perkara ini. Tapi kalau majelis hakim agung ini berpegangan pada hukum acara di Mahkamah Agung, pasti putusannya adalah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tadi putusan pertama itu sudah sifatnya final oleh Mahkamah Agung, nggak ada lagi upaya hukum. Yang kedua, sama saja legal standingnya, kalaupun dulu diganti sekarang dari Pak Joko Santoso menjadi Pak Prabowo Sandi, tetap saja mereka bukan pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU. Dan yang digugat bukanlah keputusan KPU, tapi lagi-lagi keputusan Bawaslu yang sebenarnya juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni bahwa tidak ada kecurangan TSM yang sebagaimana didalilkan oleh paslon 02. Artinya dari penjelasan Anda, peluang hakim untuk terus menindaklanjuti gugatan ini seperti apa? Saya pikir majelis hakim menyidangkan itu bukan berarti akan masuk ke pokok perkara, tapi memeriksa apakah ini nebis in idem. Nebis in idem itu apakah sudah pernah diputuskan oleh hakim dan jelas bahwa di situ legal standing maupun objek gugatannya nggak berubah. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang sia-sia saja, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa kami belum menyerah, kami belum mau mengakui ini, padahal jelas putusan MK itu sifatnya adalah final and binding. Final adalah tahap akhir, nggak ada upaya hukum lagi. Binding artinya pilihan bagi paslon 02 hanya dua, menghormati dan kemudian menerima putusan itu. Nggak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan karena justru kalau itu terus dilakukan tidak akan justru membangun sebuah peradaban politik yang baik maupun kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Itu kemudian yang Anda nilai dari kemudian upaya hukum yang sedang saat ini dilakukan? Iya, kalau saya lihat upaya hukum ini motivasinya tetap ada keinginan bahwa kalau kata orang masih upaya terakhir untuk mencoba, siapa tahu kemudian Mahkamah Agung punya pendapat-pendapat lain yang justru nanti bisa jadi permohonan mereka dikabulkan. Ini adalah bagian dari upaya mereka untuk mencoba, meskipun secara teori hukum, hukum acara Mahkamah Agung, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, sebenarnya putusan MK 27 Juni itu sudah mengakhiri semua dan ketetapan KPU 30 Juni itu sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun sampai nanti tanggal 20 Oktober ketika paslon 01 itu dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke, Mas Bayu, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa